Niners had a special order. Oh shit. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Son of Anarchy. Film ini bercerita tentang kehidupan dan sepak terjang sekelompok gangster motor yang berbasis di kota Charming. Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini dia bernama Jackson Teller yang biasa dipanggil Jax. Dia diperankan oleh kembaran saya yaitu Charlie Hunnam. Jax adalah wakil ketua dari sebuah klub motor bernama Son of Anarchy yang bermarkas di Charming, California, Amerika. Lalu kita diperlihatkan dengan kelompok gangster Mayan yang menyusup ke dalam gudang senjata milik Son of Anarchy. Niners had a special order. Terlihat dua orang wanita sedang bersembunyi di dalam kotak peti. Tujuan mereka adalah mencuri senjata laras panjang M4 dan pistol Glock. Sebelum pergi, mereka membakar gudang senjata ini. Jax yang sedang belanja di minimarket dikejutkan dengan bunyi ledakan dan kobaran api yang membumbung tinggi. Oh shit. Di pagi harinya, Jax ditemani ketua Son of Anarchy yang sekaligus ayah tirinya, dia bernama Clay Morrow, dan dua anggota lainnya datang ke TKP. Mereka yakin aksi pencurian senjata dan pembakaran ini dilakukan kelompok Mayan. Jax menyuap sheriff untuk merahasiakan hal ini dari ATF, yaitu Lembaga Penegakan Hukum Amerika yang menangani masalah peredaran senjata api ilegal, alkohol, dan bahan peledak. Masalah bertambah karena dua orang imigran yang bekerja merakit senjata ditemukan tewas terbakar. Polisi ini kembali disuap untuk menyingkirkan mayatnya. Kembali ke bengkel yang dikelola klub motor SOA. Chip Stelford menerima informasi dari Jax jika senjata M4 yang dicuri Mayan adalah pesanan Niners, yaitu kelompok gangster kulit hitam. Dan wanita yang sedang menyetir ini adalah ibu Jax yang bernama Gemma Teller. Jax meminta ibunya untuk memeriksa keadaan mantan istrinya yang sedang hamil. Dia adalah Wendy Cass, mantan istri Jax yang kecanduan narkoboy. Clay menemui pimpinan Niners bernama Leroy untuk minta tambahan waktu karena senjata M4 yang sudah dibayarnya lenyap. Leroy akhirnya memberi waktu 1 minggu, dan jika Clay gagal, maka kelompok gangsternya akan mengepung jalanan Charming. Jax melihat barang-barang lama milik almarhum ayahnya. Hingga dia menemukan sebuah jurnal yang ditulis untuknya tentang visi misi membentuk klub motor Son of Anarchy. Salah satu anggota SOA yang paling kocak adalah Halfsack yang mengaku kehilangan biji pelornya saat di Irak. Gemma menemukan Wendy terkapar di rumahnya dengan pendarahan yang hebat. Rapat dilakukan untuk merampas kembali senjata mereka yang dicuri kelompok Mayan. Jax dan Chips akan mencari informasi dari informan mereka yang menjadi anggota gangster Meksiko itu. Sedangkan Juice yang ahli hacker akan meretas database kriminal untuk mencari seluruh alamat anggota Mayan. Untuk aksi balas dendam, mereka akan meledakkan gudang Mayan dan mereka membutuhkan ahli pembuat peledak yaitu OP. Setelah mendapat kabar dari Gemma, mereka bergegas pergi ke rumah sakit. Dokter cantik yang bernama Tara memberitahu Jax bahwa bayi dalam kandungan Wendy terpaksa diangkat 10 minggu lebih awal. Hanya 20% kemungkinan bayi itu bisa bertahan hidup. Jax bergegas pergi untuk memberi pelajaran kepada pengedar yang menjual barang haram itu kepada Wendy. Pelakunya adalah anak buah Darby. Jax selanjutnya menemui Opie, mantan anggota SOA yang ahli membuat peledak. Dia sempat menolak karena sudah janji kepada istrinya. Tapi karena Opie membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya, dia akhirnya bersedia.
Seluruh anggota SOA kembali berkumpul untuk membahas keuangan sekaligus rencana mereka merampas kembali senjata dari tangan Mayan. Until by the morning, we'll get our guns back. Yang memakai selang ini adalah Piney, ayah dari Opie sekaligus anggota senior yang dekat dengan mendiang ayah Jax. Thank you, Piney. Thanks, boys. Di arena pertarungan, Jax mengusulkan kepada Clay agar tidak membangun gudang senjata lagi dan mencari bisnis yang lebih legal, agar terhindar dari konflik antar gangster dan pengawasan ATF. Kemudian, Jax mengunjungi Wendy di rumah sakit. Dia sangat menyesal dan berjanji akan mengikuti program rehabilitasi. Dia juga mengaku masih memiliki barang harum tersebut di dalam laci mejanya. Jax segera pergi ke rumahnya yang selama ini ditempati oleh Wendy. Di sana, ibunya terlihat sedang bersih-bersih. Gemma langsung menampar Jax karena dia pesimis bayinya itu tidak akan selamat. Faktanya, ketika Jax dan saudaranya lahir, mereka juga menderita kelainan jantung, tapi bisa melewati semua itu. Sedangkan ayah Jax yang bernama John tertabrak sebuah traktor hingga terlempar sejauh 178 kaki dan hanya bisa bertahan selama 2 hari. Jax sempat bertanya tentang visi klub motor ini kepada ibunya berdasarkan jurnal yang ditulis mendiang ayahnya. Setelah ibunya pergi, Jax membuang narkoboy milik Wendy yang ditemukan di dalam laci. Sementara itu, Gemma membahas dengan Clay tentang visi klub motor ini yang menurut Jax kenapa mesti berbisnis senjata api ilegal. Gemma berharap Clay bisa merubah jalan pikiran Jax sesuai dengan keinginan mereka. Clay dan Jax memberikan sebuah senjata sebagai ganti rugi pemukulan yang dilakukan Jax kepada anak buah Darby. Jax sempat terpancing emosinya karena ketua gangster neo-Nazi ini menghina anaknya. Tara menyarankan kepada Gemma untuk membantu pemulihan Wendy, tapi saran itu tidak disambutnya dengan baik. Ternyata 10 tahun yang lalu Tara adalah anggota SOA, namun kini dia merubah jalan hidupnya menjadi seorang dokter. Tim SOA kembali membahas strategi serangan kepada kelompok Mayan yang dipimpin oleh Marcus Alvarez untuk merampas kembali senjata M4 dan meledakkan gudang milik mereka. Yeah, it's housing the M4s there. Stores them someplace. Off the grid. Ternyata Donna tidak mengizinkan Opie untuk bergabung kembali dengan SOA karena pernah mendekam di penjara selama 5 tahun. Melihat pertengkaran mereka, Jax membatalkan rencananya untuk mengajak Opie dan hanya mengambil peledaknya saja. Down the block. They want to tweak Donna. What about the wound? What'd she do? Hey, Clay dan anggota SOA berangkat ke lokasi target. Sementara itu di rumah sakit, Tara memimpin operasi yang dilakukan kepada anak Jax. Tim berhasil mendapatkan kembali senjatanya, namun Jax gagal untuk merangkai bahan peledaknya. Shit. Tiba-tiba mereka melihat anggota Mayan masuk ke gedung ini. Shit. Clay ingin membuat perhitungan dengan mereka, padahal Jax sama sekali tidak ingin terjadinya pembunuhan di lokasi ini. I'll draw him to the dumpster. Yes, you este pendejo. 4 anggota Mayan dihabisi tanpa ragu oleh Clay. Beruntung, Jax yang tertembak mengenai rompi anti pelurunya. Dan ternyata salah satu dari mereka adalah anak buah Darby yang jadi informan untuk Mayan. Gudang beserta 4 mayat anggota Mayan mereka ledakan. Di samping itu, Gemma mengunjungi Wendy di rumah sakit. Bukannya memberi dorongan semangat, tapi dia memberinya sebuah jarum suntik agar Wendy mati saja. Jax berterima kasih kepada Tara karena operasi untuk anaknya berjalan dengan baik. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Setelah menyerahkan senjata itu kepada Niners, Clay membagikan bonus untuk seluruh anggotanya kecuali si Opie. Masalah baru muncul setelah polisi lokal yang bernama Hell datang ke lokasi ledakan gudang SOA di saat Sheriff Trammell yang mereka suap hendak menyingkirkan mayatnya. My murder investigation. That's a warrant.
Tig mengaku kepada Clay bahwa dialah yang membunuh 2 perakit senjata di gudangnya. Jika sidik jarinya terungkap, maka Tig akan ditangkap dan itu akan menyeret mereka semua. Tig berencana memusnahkan mayat tersebut, tapi rencana itu harus dilakukan hati-hati agar tidak dicurigai Hale. Hale menemukan 2 mayat tersebut dan berencana memanggil tim forensik. Karena itu, Clay menemui Answer yang jadi atasannya Hale. Menurutnya, bukan hal yang mudah untuk mengendalikan Hale karena ayahnya seorang politisi. Answer memberi pekerjaan kepada Clay untuk menjauhkan para pembajak negro yang akan menghadang pengiriman Blu-ray dan iPod. Hale begitu antusias untuk menyelidiki kasus ledakan gudang senjata Bluebird meskipun itu di luar yurisdiksinya. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan dia akan menggantikan Answer yang sudah memasuki pensiun sebagai kepala polisi kota. Tara memberitahu Jax kondisi Wendy baik-baik saja meskipun jarum suntik itu hampir saja membunuhnya. Selain Wendy yang jadi mantan istrinya, ternyata Tara menyukai Jax sejak lama. Karena cicilan mobilnya sudah menunggak selama 3 bulan, Opie berencana untuk kasbon kepada ayahnya. Tapi karena dia pun sedang bokeh, Piney menyarankan kepadanya ikut bekerja kepada Clay untuk mengawal kiriman nanti malam. And take care of your business. Clay memiliki rencana untuk menjauhkan tim forensik yang akan datang ke Charming dengan membunuh anggota North di kawasan Lodi. Jack tidak setuju menyelesaikan masalah ini dengan membuat masalah baru. Dan ini langkah yang dilakukan Jax yang mengedepankan otak dulu sebelum peluru. What if I could do this without spilling blood? That thing he can handle. I'll make it worth his while. Mereka mendatangi Skitter yang bekerja sebagai tukang bakar mayat. Jax meminta 2 mayat dengan imbalan sejumlah uang. Tapi Skitter menolak uang tersebut dan hanya menginginkan cewek sekso yang bernama Emily. Lagi-lagi Zack dikorbankan teman-temannya untuk menggali kuburan tersebut. Ketua gangster Mayan yang bernama Alvarez melakukan pertemuan dengan ketua North yaitu Darby. Di sini, Darby mengaku salah telah memberitahunya gudang senjata milik SOA. Darby khawatir SOA akan memburunya setelah tahu dialah pelakunya. Dan kini mereka harus bekerja sama jika serangan itu benar-benar terjadi. Get the gas up close to Niners. Start some guys to watch your back in case they retaliate. Emily datang ke rumah Jax. Dia menyatakan siap meladeni keinginan Skitter asalkan Jax meladeninya dulu. Tim lalu membawa 2 mayat tersebut. Dalam perjalanan, mereka diserempet anak koboi dengan mobil sportnya. Tak hanya itu, mereka dipaksa berhenti oleh polisi yang sedang berpatroli. Disinilah anggota lain mengerjai polisi tersebut agar mereka bisa lolos membawa mayatnya. Sementara itu, Clay dan anggota lain mengawal kiriman. 2 mayat itu mereka tempatkan di dalam dan di bawah mobil seakan terjadinya pembunuhan. Ternyata Clay menyerahkan kiriman tersebut kepada Jimmy. Dalam perjalanan pulang, Jax dan Chip melihat pelaku yang menyerempet mobilnya. Mereka masuk ke dalam minimarket untuk memberi pelajaran. Tak diduga, pelaku membawa pistol hingga pelayan membacok kepalanya. Jax kembali membaca jurnal peninggalan ayahnya yang membuat jalan pikirannya makin terbuka membawa klub motor SOA ke visi misi yang sesungguhnya. Tig dan Bobby menyingkirkan 2 mayat itu sebelum tim forensik tiba. Ketika Jax keluar dari kamarnya, Gemma menemukan foto dirinya yang sedang hamil menikah dengan ayah Jax. Di sampingnya ada wanita lain termasuk Clay. 2 mayat itu akhirnya dibakar untuk menghilangkan jejak keterlibatan SOA, seperti halnya Gemma yang membakar foto tersebut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Di episode kali ini, seluruh anggota SOA sedang santuy di salah satu pasar malam. Di lokasi ini, mereka bertemu dengan pengusaha bernama Elliot dan anaknya Tristan serta istrinya yaitu Karen. Jack sendiri melihat adanya 2 anak buah Darby. Di malam harinya, senjata ilegal pesanan mereka datang diantarkan langsung oleh penjualnya. Mafia ini bernama Michael yang tergabung dengan IRA atau kelompok pejuang pembebasan Irlandia. Akibat kasus ledakan gudang senjatanya, bisnis mereka akan molor selama 3 bulan. Ternyata hal ini tidak disukai Michael dengan mengancam akan mencari pembeli baru. We're gonna have to find a new buyer. Di malam selanjutnya, Elliot dan istrinya mendapati anak mereka Tristan terluka setelah mengalami pemerkosaan.
Clay dan timnya harus mencari cara untuk mendapatkan uang pembayaran senjata kepada Michael senilai $200.000. Elliot menemui Clay untuk meminta pelaku pemerkosaan putrinya diseret ke hadapannya. Berapapun harganya akan dibayar pengusaha ini. Meskipun dia sudah melaporkannya kepada polisi, tapi Elliot ingin memberi balasan kepada pelaku dengan caranya. Dalam rapat SOA, Clay menugaskan Juice untuk menelusuri anak buah Darby yang pedofil karena saat itu Jax melihatnya di pasar malam. Mendengar Elliot menugaskan kelompok SOA, ayah Hal menyuruhnya menangkap pelaku lebih cepat sebelum mereka, karena tindakan itu akan mempengaruhi investasi Elliot di kota ini. Dua anggota Hal ditempatkan di bengkel TM untuk membatasi pergerakan mereka. Here, at the station house. Wendy tidak mau mengaku kepada Tara jika Gemma yang telah memberinya jarum suntik itu. Wendy memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri. And then I pumped it into my favorite vein. End of story. Karen menolak keinginan Hal untuk meminta keterangan putrinya karena dia tidak mau kasus putrinya diekspos yang akan membuat mental dan psikologisnya makin down. Juice ditugaskan Zack untuk membuntuti Hal, namun kendaraan yang digunakannya adalah ini. Kopa yang ditinyuh dengan obat tidur diberikan kepada dua polisi yang mengawasi anggota SOA. Alhasil, setelah meminumnya, mereka langsung terlelap tidur. Jax dan beberapa anggota SOA meminta keterangan dari para pekerja sirkus. Si pria yang jadi badut ini mengaku sama sekali tidak tahu dengan kejadian pemerkosaan itu. Juice melaporkan temuannya kepada tim bahwa anggota North yang dicurigai bernama Johnny dengan alamat rumahnya di Pop. Gemma memberitahu Clay bahwa Darby dilihatnya sedang berada di rumah sakit. Karena Clay belum datang, Gemma mengalihkan perhatian Darby. Nice talking to you, Ernie. Your old lady's still a handful. Ketua North ini menyangkal anggotanya terlibat kasus pemerkosaan itu. We know about your hookup with the Mayans. All my guys were with me. Yeah, he just fell off the face of the earth. It's funny how easy that can happen. Now, if he raped that girl, the quicker I find... Mereka dipersilahkan untuk mendatangi rumah Johnny langsung yang tinggal dengan ibunya di Pop. Kemudian, Tick mengambil persenjataan di markas dan terlihat Juice terkapar akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat tidur. Tim akhirnya tiba di lokasi target. Ketika Jax mengecek senjata mereka, ternyata tidak ada amunisinya yang seharusnya jadi tugas Juice. Setelah melumpuhkan para pengawal di sana, mereka menerobos masuk dan ternyata di dalam sedang diadakan acara pengajian. Tim pun salah sasaran karena Johnny sudah bertobat. Clay ingin memberi pelajaran kepada Juice yang mengira obat tidur itu adalah narkoboy. Gemma melihat Jax berkomunikasi dengan Elliot untuk mencari petunjuk dari pelaku pemerkosaan. Disinilah peran Gemma untuk mencari petunjuk dari putri pengusaha ini. I am so sorry that happened to you. Jax akhirnya diberitahu ibunya jika pelaku pemerkosaan itu adalah si badut sirkus. Sebelum Hal menyusulnya, Jax sengaja membocorkan ban mobil wakil kepala polisi itu. Tak butuh waktu lama bagi anggota SOA ini untuk membekuk pelaku. Dia kemudian diseret untuk dihadapkan kepada Elliot. Saat dia akan memotong si jagurnya, Elliot merasa tidak mampu dan menyerahkannya kepada Clay. Akhirnya, Clay tanpa ragu memotong dan membiarkan si badut ini kehabisan darah hingga tewas. Meskipun tidak setuju dengan tindakannya, Jax tidak bisa mencegahnya. You want me to be your number two, protect this club? Now you know. Setelah itu, Jax kembali membuka jurnal untuk membuka pikirannya dari visi sang ayah tentang klub motor SOA ini. Agen Kon dari ATF menerima laporan tentang disorotnya SOA di wilayah Charming. Di pinggir jalan, Juice terbangun dari tidurnya dengan menggunakan Pampers. Di satu sisi, agen Kon datang ke Charming menemui Hal untuk menyelidiki peredaran senjata api ilegal.
Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.